Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Seluruh sahabat-sahabat soimin soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semuanya masih tetap istiqomah dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama MWCNU Kecamatan Kuta. Dan alhamdulillah pada hari ini sudah kita melaksanakan ibadah puasa yang ke-8. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang ke-8 ini, tentunya di bulan Ramadan ini, kualitas puasa yang kita lakukan untuk pada hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Sehingga ini yang akan menunjukkan dan ini juga akan menjadi bukti kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk lebih barokahnya kajian kitab Riyadhus Shalihin pada hari ini, mari kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'us shalihin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wal ulama'il amilin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Summa khususan lahu sultanul awliya Syahidul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Summa khususan lillah wa fi abaina wa ummatina jaddina wa jaddatina amina wa amatina khalina wa khalatina wa muallimina. Summa khususan lillah Syekh Imam Muhyiddin. Summa khususan lillah qalul bangkala wa yufidu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhiratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin ini. Kemarin kita sudah membahas bahwa salat baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa, utamanya salat qiyamul lailnya, salat sunnahnya. Luar biasanya beliau ketika beliau sholat, luar biasa lama waktunya ketika beliau berdiri, sehingga ada beberapa di antaranya yaitu sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud tidak mampu mengikuti qiyamul lailnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad, tidak mampu mengikuti sholat malamnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad karena begitu lamanya berdirinya beliau. Kemarin kita sudah membahas kurang lebih dalam satu rakaatnya beliau itu kurang lebih 2 jam berdiri. Kalau 2 rakaat berarti 4 jam diantaranya seperti itu. Oleh karena itu, karena beliau memiliki kemampuan yang luar biasa, semangat yang luar biasa kepada saat beliau saat melakukan sholat qiyamul lail, maka kita sebagai umatnya paling tidak menjadi motivasi semangat beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini
kita mengaji kitab yang ditulis di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi kita untuk semakin semangat beribadah sebagaimana semangatnya baginda Kanjeng Nabi beribadah, utamanya pada pembahasan kali ini yaitu tentang Qiyamul Lail. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi'ulumihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa an Abdullah bin Umar bin As, ya. Dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbus shalah, ya. Ahabbus salati, ya. Salat yang paling dicintai baginda Kanjeng Nabi Muhammad ilallahi salatu Daudah, yaitu salat yang pernah dilakukan oleh Nabi Daud, ya. Salat yang pernah dilakukan oleh Nabi Daud. Wa abbus syiyam, ya. Wa ahabbus syiyami, dan puasa yang paling dicintai baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilallah, yaitu untuk Allah, hanya kepada Allah. Syiyamu Daudah, yaitu sebagaimana puasanya Nabi Daud alaihi salam. Kana yanamu, baginda Nabi Daud itu nisful lail, bangun di pertengahan malam. Wa yaqumu sulusahu, dan beliau itu bangun di persepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, dan Nabi Daud pun kembali tidur di 1/6 malam. Kemudian pada siang harinya wa yusumu yauman, pada pagi harinya beliau itu berpuasa. Wa yuftiru yauman, dan hari berikutnya tidak berpuasa. Ini puasa dilakukan oleh Nabi Daud. Hari ini puasa, Senin puasa, Selasa nggak puasa, berarti Rabu puasa, Kamis nggak puasa, Jumat puasa, nggak puasa, terus setiap hari dilakukan seperti itu. Itu untuk siang harinya. Kalau malam harinya beliau Nabi Daud itu melakukan Qiyamul Lail. Jadi tidurnya di pertengahan malam, bangunnya di pertengahan pertiga malam untuk melakukan sholat, bangun, kemudian dan tidur lagi di 6 malamnya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin, rawahul Muslim, ya. Dari Jabir radhiyallahu an, baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil lailati la sa'ata, ya. Inna fi lailati la sa'ata la yuwafiquha rajulun muslimun, ada malam yang itu tidak didapati, tidak diperoleh oleh seorang laki-laki muslim yang meminta kepada Allah, ya, tidak didapat ketika suatu malam seorang laki-laki memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, tidak diterima, ya. Meminta khairan, kebaikan, min amri dunya, kebaikan di dunia, dan wal akhirah, khairan min amril akhirah, yaitu
kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat nanti, urusan dunia dan urusan akhirat. Illa atahu iyahu, kecuali Allah itu akan mengabulkan wa dzalika kullu lailatin, yaitu ketika itu dilakukan permohonan setiap malam. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa kita ketika bermunajat kepada Allah memohon sesuatu tidak cukup hanya dilakukan satu kali. Ya. Ketika kita memohon kepada Allah, memohon kebaikan dunia dan memohon kebaikan akhirat, urusan dunia dan urusan akhirat, tidak hanya satu malam saja, percuma, itu tidak akan pernah didapat. Ya. Kenapa? Bagaimana caranya agar itu didapat? Illa atahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin. Jadi munajat kita harus dilakukan setiap malam. Ya, munajat kita harus dilakukan setiap malam dan istiqomah. Karena al-istiqomatu ainul karomah. Jadi istiqomah itu akan mendapatkan karomah, kemuliaan. Siapa yang beri kemuliaan? Allah. Oleh karena itu, kalau kita meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, tidak cukup hanya satu malam, akan tetapi kita harus mengusahakan diri istiqomah, yaitu dilakukan setiap malam. Misalnya sholat tahajud setiap malam kita lakukan, memohon kepada Allah. Kemudian sholat tahajud setiap malam kita lakukan. Kemudian sholat witir setiap malam kita lakukan. Jangan hanya ketika ada perlu saja kita memohon kepada Allah, maka itu tidak akan pernah didapat. La yuwafiquha, tidak akan didapat. Kenapa? Karena ketidakistiqomahan kita. Jadi kalau kita ingin diterima apa yang menjadi munajat kita kepada Allah, maka lakukanlah setiap malam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ya, idza qama ahadukum minal laili fal fathis salata bi rak'ataini hafifataini, rawahu Muslim. Jika kalian di antara kalian berdiri, bangun dari tempat tidurnya atau bangun dari tidur pada suatu malam, maka lakukan sholat. Falyaftah sholati, dan lakukan sholat bi rak'ataini hafifatain, walaupun hanya 2 rakaat yang ringan-ringan. Jadi tidak usah meniru baginda Nabi. Kalau baginda Nabi sampai berjam-jam, bukan ringan baginda Nabi. Jadi yang dilakukan baginda Nabi bukan hafifataini, ya, bukan hafifataini, bukan yang rendah, ya, yang sedikit berdirinya, akan tetapi berat lamanya, panjang lamanya ketika baginda Nabi sedang sholat. Jadi ketika kita bangun malam, maka mulailah bangun, kemudian ambil wudhu. Setelah ambil wudhu, kemudian kita sholat malam, walaupun hanya dilakukan dengan 2 rakaat saja. Itu yang disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, sebagaimana yang telah disampaikan baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ya, rawahu Muslim. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili iftah salatahu bi rak'ataini hafifatain. Nah, ini juga pernah dilakukan baginda kanjeng Nabi. Jadi ketika baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun dari tempat tidur, beliau ambil wudu kemudian melakukan salat. Ya, salatnya di situ walaupun salatnya 2 rakaat dengan yang ringan-ringan saja, tidak lama. Ya, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi salat baginda Nabi kadang lama juga, kadang pernah juga yang dilihat oleh Siti Aisyah sebentar. Jadi yang ringan 2 rakaat sebentar. Itu yang dilakukan salat baginda Nabi pada suatu malam. Wa anha radhiyallahu anha qalat, dan juga dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat,
Siti Aisyah pernah berkata, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah ini pernah melihat baginda kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu idza fa'atathu, ya, apabila satu ketika baginda Nabi itu terlambat as-salatu, salatnya, artinya salat malam minal laili, dari salat malamnya itu, min waja'in au ghairihi, ya karena disebabkan sakit atau yang lainnya, atau beliau karena sungkan atau sakit, ya, sungkan, ya, sakit, sehingga beliau itu lambat salatnya, bahkan tidak salat qiyamul lail, atau dengan au ghairihi, atau dengan alasan yang lain. Kok salat minan nahari, kemudian baginda Nabi itu salat pada siang harinya tista asyarata rakaatan, yaitu 12 rakaat. Jadi kadang malam harinya tertidur, misalnya satu ketika tertidur, atau malam harinya itu baginda Nabi sakit, maka sholat sholat qiyamul lailnya itu dilakukan pada siang hari. Rawahu Muslim, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi beberapa qiyamul lail yang dilakukan baginda Nabi, bahwa baginda Nabi pernah juga melakukan qiyamul lail tidak lama, ya, bervariasi, kadang lama, kadang sebentar, sebagaimana yang diriwayatkan juga oleh Abi Hurairah, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Siti Aisyah di sini. Dan sebenarnya esensi dari sholat itu bukan karena panjang atau lama atau sebentarnya, akan tetapi semua ibadah yang kita lakukan terletak kepada keikhlasan kita dan keistiqomahan kita. InsyaAllah kalau kita ikhlas dan kita istiqomah dalam melakukan qiyamul lail, maka apapun yang akan kita inginkan, apapun yang menjadi munajat kita kepada Allah, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu kajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bersama ridha Allah. Amin. Dan selamat melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam ke-9 malam hari ini. Mudah-mudahan ibadah tarawih kita pada malam ke-9 ini diterima oleh Allah. Amin. Dan dari saya selaku pengurus MWC MU Kecamatan Kuta mengucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.